Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, pada pagi hari yang mendung ini kembali kita berkumpul di ma'had yang kita cintai ini untuk melanjutkan perjuangan kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah suatu kemuliaan bagi setiap mukmin dan mukminah. Syarafun lil mu'min wal mu'minah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan usaha kita semua dalam thalabil ilm. Kemudian salawat beserta salam senantiasa kita kirimkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in wa atba'ut tabi'in serta orang-orang yang mengikuti sunnah dan tariqahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan di dunia ini. Kita maklumi bahwa khairul hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di dunia ini petunjuk dalam beribadah, dalam berakhlak, dalam bersikap yang lebih baik daripada petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang yang berupaya mengikuti petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para tulab atau talibat rahimakumullah, dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai macam amal saleh yang jika dikerjakan oleh seorang hamba dalam kehidupannya di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya ganjaran berupa surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Kenikmatan yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia di dunia ini, tidak bisa dibayangkan oleh hatinya, ya, dan tidak bisa terpikirkan oleh pikirannya. Karena tidak ada bandingannya antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan di surga. Apa saja amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim yang buahnya adalah surga. Semua kita ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita harus berupaya untuk melakukan amal soleh sepanjang kehidupan kita ini. Ulama mengatakan amal soleh itu dilakukan sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Sejak kita akil balik sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah masa kita beramal soleh dalam kehidupan kita di dunia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan surga yang menjadi impian setiap orang mukmin. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa amal soleh yang akan mengantarkan seorang mukmin ke surga adalah al-iman bi arkanil iman, yaitu keimanan kepada rukun-rukun iman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa itu al-iman? Yaitu pertama al-qaulu bil lisan, yaitu mengucapkan dengan al-lisan, yaitu mengucapkan keimanan kepada Allah dan kepada rukun-rukun iman yang lain dengan lisannya, yang diungkapkan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian at-tasdiq bil arkan, yaitu membenarkan dengan hatinya. Kemudian al-amalu bil jawari, dan beramal dengan segenap anggota tubuhnya. Ada yang diucapkan dengan lisan, itu bukti sebagai keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Ada pembenaran dalam hatinya, dan ada pembuktian dengan perbuatannya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa Allah akan memberikan surga yang penuh dengan kenikmatan bagi orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati adn wa ridwanu minallahi akbar zalika huwal fawzul azim. Allah telah janjikan bagi orang-orang mukmin yang laki-laki maupun yang perempuan, apa yang Allah janjikan? Jannat, yaitu surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka
kekal selama-lamanya di dalamnya. Wa masakin thayyibah, dan juga tempat tinggal yang baik, fi jannati adn, di surga Aden. Wa ridwanu minallahi akbar, dan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari semua itu. Zalika huwal fawzul azim. Jadi keimanan yang kita semua miliki itu akan berbuah surga Allah Subhanahu wa taala. Segala macam kenikmatan akan diperoleh oleh seorang hamba di dalam surga Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka kita terus mempertahankan keimanan yang ada dalam diri kita. Jangan berkurang, apalagi hilang. Memang kata ulama, al-imanu qaulun wa amalun wa fi'lun, perkataan, perbuatan, dan yazidu wa yanqusu. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Memang keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Maka kita berupaya terus. Kalau keimanan kita sudah mulai berkurang, kita upayakan untuk meningkatkannya dengan melakukan ibadah. Paling tidak ibadah-ibadah yang wajib tidak pernah kita tinggalkan sama sekali. Seperti sholat 5 waktu. Ya, ada masanya seorang hamba turun semangatnya beribadah. Kalau turun semangat berarti turun imannya. Tapi paling tidak ibadah-ibadah yang wajib jangan pernah ditinggalkan. Memang kita rasakan dalam kehidupan kita ini, terkadang iman kita frekuensinya naik, terkadang turun. Tapi jangan sampai hilang sama sekali. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah janjikan surga yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan di dalamnya bagi orang-orang yang beriman. Bukan sebentar, khalidina fiha. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Di dunia ini kita selalu mengalami perubahan. Terkadang gembira, terkadang sedih, terkadang kita menghadapi sesuatu yang mudah, terkadang sesuatu yang sulit, terkadang menyenangkan, terkadang menyedihkan. Begitulah seterusnya kehidupan di dunia ini. Ya, selalu berubah-ubah. Tapi dalam surga semuanya penuh dengan kenikmatan dan bukan sebentar. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian ulama mengatakan, ya, di antara amal yang masukkan ke dalam surga adalah al-islamu lillah atau al-istislamu lillah, yaitu tunduk dan patuh secara totalitas kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan mengantarkan seseorang ke surga. Tidak protes terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tidak selalu bertanya kenapa. Ya, tunduk dan patuh terhadap setiap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus yakin sebagai seorang mukmin, apapun yang Allah tetapkan itu adalah kebaikan bagi kita. Apapun yang Allah larang itu adalah keburukan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazina amanu biayatina wa kanu muslimin. Orang-orang yang mereka beriman kepada ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami, wa kanu muslimin, dan mereka adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah apa? Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke surga wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang berserah diri, yang tunduk, yang patuh kepada Allah selama di dunia. Kata Allah apa? Udkhulul jannah. Masuklah kalian semua ke dalam surga. Bukan hanya kalian, tetapi juga kata Allah Subhanahu wa taala, antum wa azwajukum. Kalian dan pasangan-pasangan kalian. Ya, termasuk juga anak-anak kalian. Ini adalah suatu kegembiraan. Kalau kita mengalami kegembiraan, merasakan kegembiraan, dan kita hanya sendiri, tidak dinikmati oleh keluarga kita, barangkali kegembiraan itu kurang sempurna kita rasakan. Tetapi di surga, orang beriman disuruh kumpul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istri-istrinya dan juga dengan anak-anak keturunannya. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Ya, alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Kemudian juga al-amalus salih. Amal-amal saleh yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita ini, itu balasannya adalah surga dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikanlah kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Amal saleh itu yaitu setiap amal yang diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilawah Al-Qur'an, amal soleh. Menuntut ilmu, amal soleh. Bersedekah, amal soleh. Berpuasa adalah amal soleh. Berkata yang baik, menjauhi perkataan yang buruk, itu adalah amal soleh. Dan amal soleh itu dalam Al-Quran selalu menunjukkan waktu yang panjang. Kalau disebut dalam Al-Quran,
wa amilus salihat, itu artinya mereka mengerjakan amal tersebut bukan sekali dua kali, tapi sepanjang kehidupan kita ini. Sepanjang umur yang Allah berikan kepada kita diisi dengan berbagai macam amal soleh. Maka seorang mukmin harus terus mengisi waktu-waktunya dengan berbagai macam amal soleh. Dia harus terus menambah amal soleh meskipun kecil, meskipun sepele dalam mata manusia, tapi dia harus terus melakukan amal soleh. Jangan sampai dia mengabaikan kebaikan yang kecil. Seperti yang pernah Ustaz sampaikan, kebaikan yang kecil mungkin bisa menyelamatkan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala dan bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Terus melakukan kebaikan apapun dengan mengharapkan ridha dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan amal itu dikatakan soleh kalau dikatakan amal itu soleh adalah jika dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan juga karena sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara amal yang masukkan seorang hamba ke surga adalah at-taqwa, ketakwaan dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yaitu berupaya menjaga diri kita agar tidak terjatuh ke dalam sesuatu yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa neraka. Bagaimana cara melindungi diri kita dari murka Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah perintahkan ya patut untuk kita ketahui, yang Allah perintahkan tidak banyak, yang Allah larang tidak banyak. Yang paling banyak adalah yang mubah. Oleh sebab itu kita harus berupaya untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ketakwaan. Terus berupaya ya. Apalagi di masa kita muda, banyak sekali godaan-godaan yang datang silih berganti agar kita semua melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus pertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ketakwaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala janjikan balasan yang begitu besar bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum lillazina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar." Katakanlah, maukah kalian semua aku berikan kabar tentang sesuatu yang lebih baik daripada semua itu? Lebih baik daripada cinta kepada dunia, cinta kepada perhiasan dunia dan seterusnya. Apa yang lebih baik dari semua itu? Yaitu jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Manusia cinta akan harta, cinta akan kedudukan, cinta pangkat, cinta kekayaan, cinta ketenaran, popularitas dan sebagainya. Ya, cinta umur yang panjang, cinta kecantikannya, cinta tumpukan emas dan peraknya. Yang lebih baik dari semua itu ada, kata Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Surga yang kalian semua harus berlomba-lomba untuk ya menggapainya. Begitu banyak amal soleh dalam kehidupan di dunia ini. Masa tidak ada yang bisa kita kerjakan? Begitu banyak bentuk-bentuk amal perbuatan di dunia ini. Apakah tidak ada di antara sekian banyak amal soleh yang bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Kemudian di antara amal yang memasukkan manusia ke surga adalah taat dan patuh kepada setiap perintah Allah dan Rasulnya. Ya, taati perintah Allah dan taati perintah Rasulnya. Ini buahnya adalah surga, hasilnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala lebih kurang 35 ayat yang memerintahkan kita untuk taat kepada setiap perintah Allah dan perintah Rasulnya. Dan keuntungannya kembali kepada kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah An-Nisa terkait dengan pembagian waris, terkait dengan wanita, terkait dengan anak yatim dan sebagainya. Tilka hududullah. Itulah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Mau enggak kita matuhi? Kata Allah, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu", siapa yang patuh kepada Allah dan Rasulnya dalam menjalankan hukum-hukum tersebut, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan dia ke surga yang mengalir sungai-sungai yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan di dalam surga. Kemudian juga di antara amal yang masukkan seorang ke dalam surga
adalah al-khaufu minallah, yaitu rasa takut dalam dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada peluang untuk melakukan maksiat. Tidak ada orang yang melihat, hanya dirinya saat itu. Di saat itulah lalu timbul rasa takut ya dalam hatinya untuk melakukan maksiat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut bukan karena dilihat oleh orang lain. Dia takut bukan karena takut efek buruk dari maksiat tersebut. Dia takut melakukan maksiat itu karena kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu balasannya luar biasa. Balasannya apa? Surga. Kata Allah SWT, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang-orang yang takut akan kebesaran dan kedudukan Allah SWT, dia akan mendapatkan 2 surga. Kemudian juga bersikap jujur dalam setiap perbuatan dan perkataan kita. Itu balasannya adalah surga. Banyak orang yang berdusta, ya. Banyak orang yang melebih-lebihkan suatu berita. Banyak orang yang menyebarkan berita yang hoax, yang tidak benar. Seorang mukmin ciri khasnya adalah as-sidq, kejujuran dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Balasannya adalah surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala Allahu haza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, haza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Inilah hari kiamat di mana kejujuran bermanfaat bagi orang-orang yang jujur. Jujur dalam berkata, jujur dalam berbuat, jujur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak berbagai macam amal soleh lainnya yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Di dunia ini kita harus berusaha mengisi setiap detik, setiap menit, setiap jam kehidupan kita ini dengan berbagai macam amal soleh. Jangan dibiarkan lewat begitu saja. Apa saja amal soleh yang bisa kita kerjakan. Dari sekian banyak amal soleh, kita harus yakin ada di antaranya yang memasukkan kita ke surga dan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja tanpa ada kebaikan yang kita lakukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.